Renungan Harian Katolik Kamis 4 Januari 2024. Mari dan lihatlah. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan mengingat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Yohanes bab 1 ayat 39. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita dapat mengenal dan mengikuti Yesus seperti sekarang ini karena banyak pihak yang berperan. Mereka mungkin orang tua kita, keluarga, sahabat, katekis, Roma, suster, dan lain-lainnya. Mereka itu adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan iman kita. Mereka telah menghantar kita kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan agar banyak orang dapat bertemu dengan Mesias. Maka ketika Yesus lewat, Yohanes pun tanpa ragu-ragu menunjuk dia dan mengatakan pada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah di sini merujuk pada anak domba Paskah yang dengan darahnya mendatangkan keselamatan bagi orang Israel. Demikian halnya dengan korban salib dan pencurahan darahnya, Yesus telah menebus dosa dunia dan memberikan kehidupan kekal. Dengan demikian, Yohanes telah mengarahkan para muridnya sendiri untuk mengikuti guru yang lebih besar daripada dia. Konsekuensinya tentu murid-murid pun pergi mengikuti Yesus, dan Yohanes rela menjadi orang yang bukan pertama dan utama lagi. Ketika kedua murid itu mengikutinya, Yesus menoleh ke belakang dan mengajak mereka berbicara dengan bertanya, apakah yang kamu cari? Tindakan Yesus ini merupakan inisiatif ilahi yang mengambil langkah pertama dan mempermudah jalan bagi orang yang mulai merindukan dan mencari-cari Allah. Pertanyaan Yesus ini pun mengarah pada persoalan yang paling mendasar dalam hidup. Sedangkan jawaban murid-murid itu mengungkapkan keinginan mereka untuk bertemu dan berbicara lebih akrab di tempat tinggalnya dan bukan sepintas walu. Guru, di manakah engkau tinggal? Jawab Yesus, marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus mengajak kedua muridnya itu bukan hanya untuk datang dan berbicara, tetapi datang dan menemukan hal-hal yang hanya Yesus dapat menunjukkan kepada mereka. Salah satu dari kedua muridnya itu adalah Andreas, yang kemudian mempertemukan Simon saudaranya kepada Yesus. Simon diberi nama lain Kefas, artinya Petrus atau batu karang, yang di atasnya atau atas dasar imannya gereja Kristus akan didirikan. Yesus telah mengubah hidup mereka. Di kemudian hari, Ia mengundang mereka lagi dengan berkata, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus bab 1 ayat 17. Dan sejak saat itu mereka menjadi pengikut setia Yesus untuk mewartakan kabar gembira. Dengan kata lain, pertama-tama dia mengundang untuk melihat dan mengenal. Lalu diajak bersama dia untuk menjadi pewarta kabar baik. Daya tarik Yesus masih berlanjut turun-temurun hingga saat ini, lebih dari 2000 tahun sesudah hidupnya. Memang
sesungguhnya Yesus adalah sosok yang memikat. Tidak sedikit orang yang tidak mengenalnya, namun bertekun mencari kebenaran. Akhirnya bermuara dan menemukan Yesus. Ketertarikan kita pada Yesus akan semakin berkembang atau malah pudar, tergantung bagaimana kita menjaganya. Iman itu tidak jatuh dari langit, saudara-saudara. Harus ada usaha dari kita untuk terus mengembangkannya. Kedalaman relasi kita dengan Yesus akan membuat semakin kokoh kebenaran dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi mudah disesatkan oleh dosa dan segala hal yang ada dalam hidup kita. Sebab dengan selalu hidup benar, kita telah hidup seperti Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang tertanam kuat dalam diri kita karena relasi yang mendalam dengannya memberi kita kekuatan untuk mengalahkan dosa. Sebab Dia sendiri telah membinasakan dosa. Maka murid-murid dari Sang Guru kebenaran ini akan hidup dalam kebenaran. Namun, siapapun yang masih hidup dalam dosa tentu bukan dari Allah dan tidak pantas menyebut dirinya sebagai murid Allah. Marilah kita belajar menjadi murid yang baik agar panggilan dan hidup kita sebagai murid lebih bermakna. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menghadirkan Yesus dalam hidup kami. Kami mohon resapkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami dan lahirkanlah kami kembali dalam karya cinta kasih kepada sesama seraya menantikan kedatangan Putra-Mu kembali. Demikian renungan hari ini. Semoga Anda semua beraktivitas dengan lancar dan sukses selalu. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai, membimbing, dan melindungi kita semua.